Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listian Fadila dari Pendidikan Geografi 2018, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia dengan pendekatan saintifik dan metode belajar problem based learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Kenapa belum? Sarapan dulu ya, jangan lupa. Tapi udah mulai sih. Yaudah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum itu, Ibu minta Mega untuk bimbing doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mega. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk materi, Ibu akan absen dulu ya. Satu-satu. Mega Wulandari hadir. Hadir, Bu. Yasinta Ayu hadir. Hadir. Adinda Nabila hadir. Hadir, Bu. Salva hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita semangat belajar hari ini, belajar geografi. Ya. Yasinta jangan ngantuk ya. Masih pagi loh. Maaf ya, Bu. Iya. Sebelumnya kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang siklus penanggulangan bencana alam kan. Nah, hari ini kita akan memulai materi baru kita, yaitu persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari mitigasi bencana? Tentunya mitigasi bencana sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui resiko atau tingkat zona kebahayaan yang terjadi di Indonesia. Jadi dengan adanya materi ini kita bisa mengantisipasi resiko yang terjadi akibat bencana alam yang ada di Indonesia ini. Kan kita nggak tahu nih bencana alam tuh terjadinya kapan aja kan gitu. Maka dari itu semuanya harus semangat ya belajarnya ya, agar kita bisa mengaplikasikan pelajaran hari ini di kehidupan kita. Jadi, pada materi persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia terdapat di kompetensi dasar 3.7 dengan menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian di 4.7 kita akan membuat sketsa, denah, atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada di titik 3.7.4 mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Kita lanjut ke materi ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar, dan sebelum Ibu menjelaskan, kalian bisa buka modul kalian masing-masing dulu ya untuk dipersiapkan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan peta ini, Ibu akan menjelaskan apa itu daerah rawan bencana alam di Indonesia. Yasinta tahu apa itu daerah rawan bencana? Daerah yang sering bencana bukan, Bu? Ya, lebih tepatnya daerah rawan bencana merupakan suatu kawasan terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh proses alami maupun non alami. Nah, tingkat kerawanan bencana alam itu sendiri merupakan tingkat kebencanaan yang terjadi akibat dari gangguan fisik bencana alam itu sendiri. Nah, selanjutnya coba kalian lihat gambar ini. Ibu minta Mega tahu nggak nih peta apa? Itu peta wilayah rawan bencana, Bu. Iya, betul. Jadi peta rawan bencana, indeks rawan bencana ini merupakan suatu perangkat analisis yang digunakan untuk mencatat riwayat kebencanaan yang pernah terjadi di Indonesia dan menyebabkan beberapa kerugian. Nah, bisa kita lihat bahwa yang warna merah itu merupakan zona yang tinggi yang pernah terjadi bencana alam ini. Kemudian yang kuning itu yang sedang, dan yang hijau itu yang sangat rendah. Nah, selanjutnya di sini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi terjadi di daerah zona subduksi atau patahan seperti di Aceh, di daerah Sumatera, dan juga beberapa daerah Jawa dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya
banjir ini sendiri sering banget kita jumpai di Jakarta gitu, dan juga di dataran-dataran rendah di Jakarta dan juga sekitarnya. Mega bisa baca lagi nggak nih kalau banjir ini sering terjadi di mana? Itu yang di warna merah ya Bu? Ya betul. Iya, itu ada di Pulau Kalimantan, ada di Jawa juga ada beberapa, terus di Sulawesi, Papua, dan juga ada di Sumatera Bu. Iya, jadi beberapa di wilayah Indonesia sering terjadi bencana banjir juga gitu. Kemudian selanjutnya ada gunung berapi. Daerah gunung berapi ini biasa terjadi di zona daerah yang dekat dengan gunung berapi itu sendiri, seperti contohnya di Magelang itu ada gunung Merapi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tsunami. Ini merupakan peta indeks tsunami, yang peta indeks ancaman bencana tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Ya Sinta, bisa nggak nih ngejelasin coba petanya, daerah mana aja tuh yang sering terjadi bencana tsunami di Indonesia? Oh, daerah Sumatera ya Bu, kayaknya di Pulau Sumatera deh. Iya betul, ada di Sumatera, di Jawa juga pernah terjadi berpotensi terjadinya tsunami. Selanjutnya ada bencana kekeringan. Kekeringan itu sendiri disebabkan oleh musim kemarau panjang dan sering terjadi di wilayah Kalimantan. Bisa kalian lihat ya, di warna merah itu sering terjadi kekeringan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada peta angin puting beliung. Coba Safa, bisa nggak nih menjelaskan kalau angin puting beliung itu ada di mana aja? Kalau kita lihat Di bagian Jawa bukan sih Bu? iya betul, kita bisa lihat ya bahwa di bagian Jawa tuh ada yang warnanya merah tuh. Kita juga pernah tahu, kan pernah terjadi juga tuh di daerah Jawa Barat ya, itu terjadi angin puting beliung seperti itu. Oke, selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu terjadi biasanya di daerah yang mudah tersulut api, seperti di Pulau Sumatera, dan juga ada di 4 provinsi di Kalimantan. Selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor itu sering terjadi karena daerah yang terjadi di daerah yang bertopografi kasar atau dengan lereng yang curam. Itu menyebabkan daerah tersebut lebih mudah terkena erosi dan juga longsor seperti itu dibanding dengan lahan atau daerah yang datar. Nah, oke, dari sini ya selanjutnya karena tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa materinya, Ibu ingin kalian berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Maka dari itu silakan dibuat kelompoknya masing-masing, satu kelompok 5 orang, dibuat dari sekarang ya. Baik, karena sudah terbentuk kelompoknya, ini LKPD-nya. Nah, di sini juga Ibu kasih skripnya. Nah, kalian bisa langsung isi ya bersama kelompok kalian. Ini LKPD-nya diberikan. Silakan diisi, waktunya Ibu kasih 20 menit untuk berdiskusi. Nah, karena waktunya sudah mencapai 20 menit, sudah saatnya kita presentasi ya. Nah, siapa duluan nih kelompoknya mau maju presentasi? Mega Bu. Mega, boleh, silakan. Coba nomor 1, bisa dipresentasikan hasil kerja kelompok kalian? Bisa Bu. Silakan. Ya, pertama di tingkat rawan tinggi itu ada Aceh, terus ada Bengkulu, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, Jogja, terus di NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulut Bu. Ya, Sulut, Sulawesi Utara. Ya, itu Bu. Ya. Maluku, Ya. Papua Barat. Ya, betul. Terus ada di tingkat rawan sedang, Ya. itu ada di Gorontalo, Ya, Papua, betul. Kalteng Bu, Kalimantan Tengah, Ya, terus Jakarta, ya, KP,
Kepri, Jambi, sama Sumsel, Sumatera Selatan. Ya. Terus di tingkat rawan rendah itu di sebagian pulau Papua. Iya, betul. Terima kasih ya Mega ya sudah Ya, Bu. mempresentasikan nomor 1. Ya, makasih, Bu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Coba kelompok 2 nih, Yasinta nih, perwakilannya bisa menjelaskannya nih. Buat gempa bumi itu ada di Aceh, di Padang, Nias, Jambi, Lampung, Bengkulu, Papua, Maluku, Sulawesi, Bu. Ya. Nah, kalau buat yang kedua itu ada gunung berapi, itu ada di Jawa Timur, Magelang, Payakumbuh, Bu. Ya, betul. Selanjutnya. Nah, terus kalau puting beliung itu di Sukabumi, Banten, Jawa Timur, sama Sumatera Barat. Ya, selanjutnya. Nah, kalau misalnya tsunami itu ada di Manokwari, Mamuju, Makassar, Palu, Gorontalo, Kendari, Manado, Padang, dan Banda Aceh, Bu. Ya. Nah, buat kekeringan itu ada di Pacitan, Gunung Kidul, Sulteng, dan Lombok, Bu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada tanah longsor di Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, Manokwari, Bu. Nah, bagus sekali ya presentasi kalian, hasil diskusinya juga sudah sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, karena kan materi ini juga terdapat di modul yang sudah kalian punya, jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengidentifikasikan daerah-daerah tersebut. Nah, bagus sekali ya kelompok Mega, kelompok Yasinta, semuanya kelompoknya juga yang belum benar bisa dibenarkan gitu. Nah, KPD ini nanti akan Ibu kasih beberapa poin ya untuk penilaiannya juga. Nah, dari hasil presentasi tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa zona di Indonesia ini yang tersebar di wilayah rawan bencana alam di Indonesia gitu ya. Tadi udah ada di bagian bencana gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, karena teman-teman kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya, di sini ada yang mau bertanya nggak nih sebelum Ibu membuat kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang mau bertanya? Tanya? Mega, Bu, mau bertanya. Oh ya boleh, Mega. Kenapa Pulau Kalimantan itu jarang terjadi bencana ya, Bu? Oke, mengapa Pulau Kalimantan jarang terjadi bencana? Seperti contohnya gempa bumi gitu ya? Iya. Ya, karena ada beberapa penyebab ya, ada beberapa faktor. Yang pertama itu, wilayah Kalimantan itu sesar aktifnya itu jauh lebih sedikit dibanding pulau-pulau di Indonesia lainnya. Yang kedua, lokasi Kalimantan itu sendiri jauh dari zona lempeng gitu ya, jadi menyebabkan si wilayah Kalimantan ini sendiri itu tidak mendapat tekanan lebih terhadap zona subduksinya itu, sehingga tidak dapat terjadi gempa bumi gitu, rendah gitu ya tingkat potensi gempa buminya. Dan yang ketiga itu faktornya itu karena si wilayah Kalimantan ini sendiri itu sesar aktifnya dari sedimentasinya itu sudah tidak aktif dalam memicu gempa bumi sendiri, makanya di Kalimantan itu sendiri jarang terjadi gempa bumi. Tapi bukan dari itu, maksudnya walaupun Kalimantan itu sendiri jarang terjadi gempa bumi, bukan berarti kita tidak perlu mempelajari upaya penanggulangan gempa bumi di Kalimantan itu sendiri. Seperti itu, Mega. Sudah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk itu kita langsung aja ya ke yang berikutnya, yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, tadi kita juga udah mendengarkan presentasi dari teman kalian, dan Ibu juga sudah menambahkan sedikit materi tentang hari ini. Nah, Ibu mau nanya nih, kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi hari ini tuh apa aja? Ada yang mau jawab? Saya, Bu, Mega, Bu. Ya, silakan Mega. Iya, jadi kesimpulannya itu dari pelajaran hari ini
kita bisa mengetahui daerah mana saja yang sering terjadi bencana gitu di Indonesia, dan juga ada zona-zona kerawanan bencananya. Fungsi dari pemetaan persebaran daerah rawan bencana ini, kami bisa menghentikan zona dan menitikan zona dan tingkat kerawanan bencana alam. Kemudian memperkirakan resiko terjadinya bencana alam. Iya, betul sekali jawaban dari Mega. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit bahwa tadi kita sudah mempelajari persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, di mana aja daerah-daerah yang sering terjadi gempa bumi, tanah longsor, terus tsunami, kayak gitu. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sering banget terjadi bencana alam, dikarenakan salah satu penyebabnya karena di Indonesia sendiri terletak di ring of fire atau jalur cincin api, sehingga sering banget terjadi bencana gempa, gunung berapi, dan bukan hanya itu, tsunami, banjir itu juga sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu perlunya edukasi mitigasi bencana alam ini sejak dini supaya kita bisa mengantisipasi risiko hal-hal yang akan terjadi akibat bencana alam tersebut, karena kita nggak ada yang tahu kapan bencana alam itu akan terjadi, seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan evaluasi pembelajaran agar Ibu mengetahui sampai mana kalian memahami materi pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan post test, dan di sini tuh ada 15 soal, 10 pilihan ganda, dan 5 esai. Ibu kasih waktu 15 menit, kalian isi masing-masing, diisi sebenar-benarnya ya, jangan ada yang nyontek ya. Ya, silahkan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya semua. Oke, waktunya udah selesai ya, bisa dikumpul sekarang ya. Ini Bu. Terima kasih. Coba Ibu cek dulu. Oke, sesuai dengan daftar hadir kalian hari ini. Nah, post test juga sudah selesai, maka dari itu Ibu akhiri materi hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan, dibaca kembali materinya, direview lagi, dan jangan lupa pelajari untuk materi selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan. Maafkan Ibu apabila Ibu banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.